kalian pas scroll IG, Twitter, ataupun TikTok tiba-tiba muncul video tentang politik kayak cuplikan pidato presiden, konten kampanye calon kepala daerah, atau tentang meme politik yang lagi viral akhir-akhir ini. Nah, tanpa sadar sebenarnya kita ini sedang terpapar komunikasi politik setiap hari. Banyak orang yang menganggap politik itu cuma urusan pejabat atau pemilu. Padahal komunikasi politik ada di sekitar kita dan bisa mempengaruhi cara kita berpikir, berpendapat, bahkan menentukan pilihan saat pemilu. Nah, di video ini aku bakal membahas bagaimana komunikasi politik bekerja, siapa saja sih yang terlibat dan bagaimana media berperan, serta strategi yang digunakan para politisi dan dampaknya bagi masyarakat. Itu apa? Oke, yang pertama adalah sebelum masuk ke inti videonya, kalian harus tahu dulu apa sih komunikasi politik itu. Jadi komunikasi politik itu adalah penyampaian pesan politik kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi opini atau perilaku masyarakat. Contohnya, saat pemerintah mengumumkan program terbaru mereka, yaitu program makan bergizi gratis. Nah, pemerintah perlu menjelaskan tujuan program tersebut itu apa kepada masyarakat melalui media. Nah, proses penyampaian informasi itu termasuk komunikasi politik. Nah, dalam komunikasi politik ini ada beberapa aktor utamanya atau peran utama. Yang pertama adalah politisi atau pemimpin politik. Contohnya seperti presiden, gubernur, bupati, atau anggota DPR yang menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Nah, misalnya seperti partai politik yang mengampanyekan program atau visi mereka menjelang pemilu. Nah, yang ketiga adalah media. Nah, media ini tuh bertugas untuk menyebarkan informasi politik kepada masyarakat secara luas ya. Dan yang terakhir itu adalah masyarakat sebagai penerima sekaligus penilaian pesan tersebut. Jadi komunikasi politik ini tidak hanya soal politisi berbicara, tapi juga bagaimana sih masyarakat menerima dan merespon pesan yang mereka pahami. Hal ini adalah dinamika media dalam komunikasi politik. Kalau komunikasi politik itu pesan, maka media adalah kendaraan yang membawa pesan tersebut. Nah, dulu masyarakat lebih banyak mendapatkan informasi politik dari TV, dari radio, ataupun koran. Kalau sekarang kan media sosial sudah berkembang ya, seperti adanya TikTok, Instagram, dan YouTube itu memudahkan informasi politik jadi menyebar lebih jauh dan lebih cepat. Contohnya ketika ada potongan video pidato seorang politisi yang berdurasi hanya 30 detik. Nah, dalam hitungan jam video tersebut bisa ditonton jutaan orang, padahal video aslinya tidak sebanyak itu. Nah, kelebihannya masyarakat jadi lebih mudah mengakses informasi tersebut, tapi ada juga kekurangannya. Misalnya munculnya berita hoax atau informasi yang dipotong sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya banyak video politik yang viral karena hanya menampilkan sebagian pernyataan seseorang, padahal jika ditonton secara utuh maknanya bisa berbeda. Selanjutnya adalah strategi dan kampanye politik. Nah, karena persaingan politik semakin ketat nih sekarang, para politisi membutuhkan strategi komunikasi yang tepat. Salah satunya yang paling sering digunakan adalah branding politik. Politik ini adalah usaha membangun citra tertentu di mata masyarakat. Contohnya adalah politisi yang ingin dikenal sebagai sosok yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Karena itu mereka sering membuat konten saat berkunjung ke pasar atau berbincang dengan masyarakat. Ada juga yang ingin dikenal sebagai sosok tegas dan berwibawa, sehingga kontennya lebih banyak menampilkan aktivitas kerja dan pengambilan keputusan. Selain branding, ada juga retorika politik, yaitu cara berbicara yang persuasif untuk meyakinkan orang lain agar percaya. Nah, contohnya ketika seorang calon pemimpin yang berkata, "Saya ingin menciptakan lapangan kerja agar anak-anak muda memiliki masa depan yang lebih baik." Kalimat itu seperti dirancang agar menyentuh harapan masyarakat. Kemudian ada political marketing atau pemasaran publik. Kalau perusahaan menjual produk, maka politik yang dijual adalah gagasan, program, dan juga kandidat. Contohnya seperti kampanye melalui media sosial, pemasangan iklan menggunakan penggunaan influencer,
hingga podcast politik. Tapi juga ada beberapa partai politik yang menggunakan lagu untuk membranding mereka agar orang-orang itu cepat ingat gitu. Selanjutnya adalah efek komunikasi politik terhadap masyarakat. Apa aja sih efeknya? Yang pertama adalah membentuk opini publik. Nah, misalnya ketika media terus memberitakan keberhasilan suatu program pemerintah, masyarakat bisa memiliki pandangan positif terhadap program tersebut. Banyak pemilih yang akhirnya menentukan pilihan setelah melihat debat antar kandidat, berita, ataupun konten kampanye di media sosial yang mempengaruhi budaya politik. Misalnya semakin banyak anak muda yang tertarik membahas isu politik karena sering melihat konten politik di sosial medianya seperti di TikTok, Instagram, ataupun X. Nah, namun juga ada dampak negatifnya. Contohnya ketika pendukung kandidat A dan kandidat B saling menyerang di media sosial hingga menimbulkan konflik yang dapat menimbulkan perpecahan gitu. Jadi sebagai studi kasus, saya akan membahas salah satu contoh komunikasi politik di Indonesia, yaitu ketika Prabowo Subianto, Presiden RI, beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial seperti istilah antek-antek asing lah. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Dan ungkapan bernada yang mengejek seperti nyi yang nyinyir biar. Kalau ada yang menghasut, mecah belah, yakinlah dia bekerja untuk orang lain, bukan untuk orang Indonesia, saudara. Yang nyinyir biar. Nyinyir. Ingat ya ajaran dari guru-guru kita, biar anjing menggonggong, kafilah tetap terus. Kita berada di jalan yang benar, kita akan menuju kemenangan dan kehebatan, saudara sekalian. Jika dilihat sekilas, pernyataan seperti ini mungkin terdengar seperti gaya komunikasi yang spontan atau yang tegas ya. Namun jika dianalisis dari sudut pandang komunikasi politik, ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah dikaitkan dengan strategi kampanye dan political branding. Dalam strategi kampanye, seorang politisi biasanya berusaha membangun citra positif atau political branding di mata masyarakat. Nah, branding ini itu penting karena masyarakat seringkali menilai pemimpin bukan hanya dari programnya saja, tapi juga dari cara ia berbicara, bersikap, dan merespon kritik. Nah, idealnya kan seorang pemimpin membangun citra seperti bijaksana, tenang, mampu menerima kritik, komunikatif dengan masyarakat. Nah, menggunakan kata-kata antek-antek asing ini dan juga nyanyi yang seperti tadi itu justru bisa bertentangan dengan strategi branding tersebut. Mengapa? Karena kata-kata itu bisa memberi kesan bahwa seorang pemimpin itu sedang emosional atau defensif terhadap kritik atau menolak kritikan atau meremehkan lawan bicara tersebut. Hal selanjutnya dikaitkan dengan retorika politik. Nah, dalam materi strategi kampanye ini kita juga belajar tentang retorika politik. Nah, retorika politik adalah seni berbicara untuk mempengaruhi audiens secara persuasif. Nah, retorika yang efektif itu seharusnya mampu meyakinkan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan juga menjaga kredibilitas komunikator. Contohnya, ketika mendapatkan kritik nih, respon yang lebih strategis mungkin seperti
Saya menghargai kritik dari masyarakat karena kritik adalah bagian dari demokrasi. Nah, kalimat itu menunjukkan kedewasaan politik. Sebaliknya, ketika kritik dibalas dengan ejekan seperti nye, pesan yang diterima publik bisa juga berubah. Komunikator justru bisa dinilai kurang dewasa dalam berkomunikasi. Selanjutnya dikaitkan dengan peran media. Dalam komunikasi politik modern, media punya peran besar, misalnya seperti media, terutama media sosial, sering mengambil potongan kalimat yang kontroversial. Contohnya, mungkin pidato aslinya berdurasi 20 menit, tapi yang viral justru hanya 20 detik, 10 detik saat mengucapkan kalimat yang tidak seharusnya diucapkan. Akhirnya masyarakat lebih mengingat kata kontroversial tersebut dibanding isi pidato secara keseluruhan. Nah, disinilah terlihat teori framing media. Media dapat membingkai realitas tertentu sehingga fokus publik itu tertuju pada bagian yang dianggap paling menarik atau sensasional gitu. Selanjutnya dikaitkan dengan efek komunikasi politik dan pada masyarakat. Komunikasi politik memiliki efek langsung terhadap opini publik dan perilaku masyarakat. Pernyataan kontroversial dari tokoh besar bisa memunculkan dua respon. Yang pertama adalah kelompok pendukung mungkin menganggapnya gaya bicara tersebut sebagai orang-orang yang tegas, berani, dan juga apa adanya. Namun, kelompok lain bisa menilai berbeda sebagai orang yang tidak etis, kurang profesional, dan merendahkan kritik masyarakat. Nah, akibatnya muncul polarisasi opini publik. Ini sesuai dengan materi efek komunikasi politik. Satu pesan yang sama bisa menghasilkan persepsi yang berbeda tergantung kepada audiensnya. Jadi menurut saya, seorang pemimpin itu harusnya berhati-hati dalam memilih kata, karena setiap ucapan pemimpin bukan hanya mewakili dirinya secara personal, tapi juga mencerminkan kualitas kepemimpinan dan komunikasi politiknya. Kritik dari masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai masukan dalam demokrasi. Ketika kritik dibalas dengan kata-kata yang terkesan mengejek, hal itu berpotensi menimbulkan citra negatif di mata masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik. Di era digital ini, satu ucapan bisa menyebar sangat cepat dan membentuk persepsi jutaan orang hanya dalam hitungan menit. Karena itu, komunikasi politik yang efektif bukan sekedar berbicara keras atau viral, tetapi bagaimana menyampaikan pesan secara strategis, dewasa, dan tetap menjaga kepercayaan publik. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan kita tadi adalah kita bisa melihat bahwa komunikasi politik ini bukan hanya soal pidato atau kampanye saat pemilu. Komunikasi politik hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui berita, media sosial, hingga konten yang kita tonton setiap hari. Nah, media memiliki peran besar dalam menyebarkan pesan politik, sementara strategi seperti branding dan kampanye digunakan untuk membangun dukungan masyarakat. Nah, sebagai generasi muda, kita perlu menjadi masyarakat yang kritis. Jangan langsung percaya pada semua informasi yang beredar, terutama di media sosial. Kita harus membiasakan diri untuk memeriksa fakta dan juga melihat informasi dari berbagai sumber. Dengan begitu, tidak hanya menjadi penonton politik, tetapi juga warga negara yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Sekian dari saya, Syahda Rizkina Ramasita, pamit undur diri, bye! I just had to let you know you're